Salam, jumpa lagi bersama pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, minggu hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan bersama-sama berdoa kepada Roh Kudus, meminta pengarahan dan pencerahan daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami menghadap hadirat-Mu. Di dalam ibadah minggu ini kami menaikkan syukur kami, puji-pujian kami, dan kami rindu ibadah kami ya Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk menerima firman Tuhan. Mari Tuhan, kami rindu Engkau membuka hati, pikiran kami, telinga kami, supaya kami benar-benar bisa mendengarkan firman-Mu, merespon dengan bertanggung jawab, dan kehidupan kami mencerminkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami, siapapun kami yang menyaksikan rekaman ini, firman Tuhan ini, kami percaya kapanpun mereka menyaksikan dan mendengarkan, Tuhan akan hadir memberkati mereka. Terima kasih dan kami merindukan ya Tuhan, biarlah kami Engkau bentuk menjadi orang-orang Kristen yang bertanggung jawab. Hidup kami mencerminkan pelaku-pelaku firman, karakter kami benar-benar mencerminkan karakter Kristus, dan mentalitas kami benar-benar menjadi mentalitas seorang murid yang sejati, dan panggilan kami benar-benar mewujudkan sebagai garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi daging dan hadir menyertai kami sekalian. Haleluya, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema, Tuhan tambahkanlah iman kami. Tuhan tambahkanlah iman kami. Teks terambil dari Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari secara nyata. Haleluya. Saudara, Tuhan tambahkanlah iman kami. Ini ada sebuah seruan yang relate dengan kehidupan kita, yang benar-benar real dan relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kita tidak mau mempunyai iman yang statis, mandek itu saja. Tetapi sebagai doa orang Kristen itu ada sebuah ungkapan yang berani berkata kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman kepada kami. Di tengah pusaran masalah yang ada hari-hari ini, saya kira doa ini harus kita panjatkan. Coba kita melihat kembali realita keseharian kita, saudara.
Kita mendapati pandemi baru mereda. Sudah mereda, saudara-saudara. Terjadi perang. Rusia menghantam Ukraina. Di situ memunculkan masalah baru. Yang dulunya dikira cuma ada di kisaran Eropa. Ternyata berdampak bagi dunia. Bagi Indonesia juga. Peperangan itu merupakan bencana kemanusiaan. Di dalam peperangan itu menimbulkan masalah yang besar, yaitu krisis energi. Krisis energi ini mengakibatkan berbagai macam gejolak di negara-negara, dan baru saja di negara kita terjadi kenaikan BBM. Kalau ada BBM naik, saudara-saudara, masalahnya itu tambah runyam. Banyak orang yang menunggangi, banyak orang yang protes, dan tentu saja setelah kenaikan BBM pasti diikuti juga dengan kenaikan harga pangan. Harga kebutuhan sehari-hari. Segala hal, banyak hal di dalam kehidupan kita membutuhkan energi. Kalau energi itu makin terbatas, saudara-saudara, tentunya harganya pun melambung tinggi. Dan kalau kita mau melihat secara terbuka, saudara, saat ini memang seluruh dunia terjadi inflasi di mana saja. Orang Korea, orang Amerika, orang Eropa, Asia, termasuk orang Timur Tengah, semua Amerika Latin juga mengalami yang namanya inflasi. Bahkan ada negara-negara tertentu yang mengalami inflasi ratusan kali lipat, saudara. Dan hari ini kita bisa memahami bahwa mengapa semuanya itu terjadi. Rasanya permasalahan demi permasalahan, problematika hidup ini makin ruwet. Hidup itu tampaknya seperti teka-teki, misteri, enigmatik begitu ya. Hari ini kita bisa memahami, tetapi esok belum tentu. Apa yang kita rencanakan hari ini dengan matang, dengan perhitungan yang rinci, bahkan melibatkan ahli di dalam usaha kita, ternyata besok tidak sesuai dengan rencana. Maka benar dikatakan anak muda itu dikatakan ekspektasi. Realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya ini memang real, saudara. Saudara, sebagai orang beriman, kita harus menempatkan diri bahwa daripada kita itu komplain, daripada kita itu membanding-bandingkan, kemudian kita itu mulai nyinyir kepada pemerintah, kemudian kita itu mau mengutuki keadaan, mulai tidak suka dengan keadaan ini, mulai menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan itu tidak baik. Dan kita mulai mencari kesalahan, bahkan ingin menemukan sekali kambing hitamnya. Lebih baik saudara-saudara, sesuai sapaan mimbar pada hari ini, marilah kita dengan segenap hati berkata kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Tuhan tambahkanlah kekuatan iman kami, tambahkanlah ketangguhan iman kami. Supaya kita itu mempunyai kedaulatan iman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang diceritakan di dalam firman Tuhan ini. Tuhan dalam percakapannya, Tuhan Yesus dalam percakapannya dengan para muridnya, Tuhan melihat ada suatu masalah. Sehingga kehidupan rohani mereka, setelah sekian lama mereka mengikut Yesus, ada masalah di dalam pertumbuhan iman mereka. Mereka tidak hanya imannya tidak bertumbuh, tapi tampaknya mereka itu tidak punya iman. Ini menjadi masalah, saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah lama beserta dengan para murid. Para murid sudah menyaksikan hidup pengajaran pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di sini juga beberapa kali sudah mengumumkan tentang penderitaannya. Dengan demikian mereka, para muridnya seharusnya tahu bahwa kesudahan Tuhan Yesus itu sudah dekat. Kematian Tuhan Yesus itu sudah dekat. Tetapi murid ini imannya masih dalam permasalahan. Yaitu apa? Mereka kurang percaya. Inilah yang dilihat oleh Tuhan. Mungkin kita hari ini juga begitu. Mungkin kita secara pribadi memandang kita punya iman oke. Tetapi apakah itu benar di hadapan Tuhan demikian? Mungkin kita juga seperti para murid.
adalah orang-orang yang kurang percaya. Tetapi bagi orang yang kurang percaya tidak boleh berhenti. Orang yang kurang percaya harus meningkat lagi, memperdalam lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan, supaya imannya itu makin kuat. Relasi yang dekat dengan Tuhan akan menghasilkan iman yang erat, iman yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, dalam Alkitab yang sudah kita baca, perikop ini menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Di sini ada hubungannya antara ayan dan kejahatan. Mungkin tidak secara pure itu ayan, tetapi yang di sini ditekankan itu ada sebuah penyakit yang membuat orang anak muda ini kerasukan, dan kalau kerasukan orang ini bisa jatuh ke dalam api dan tidak apa-apa mungkin, dan juga bisa jatuh ke dalam air. Mengakibatkan orang yang kerasukan setan ini diikat kuat oleh setan dan tidak berdaya, sehingga hidupnya, geraknya itu dikendalikan oleh setan itu. Jadi mau dibawa kemanapun oleh setan itu, pasti mereka anak muda ini tidak berdaya. Diawali dengan sebuah permintaan pertolongan dari seseorang, lalu mengatakan bahwa anaknya keadaannya memang miris. Di sini disebutkan ayan pada mulanya, tetapi endingnya dalam perikop ini kita bisa melihat bahwa Yesus itu bertindak sebagai Tuhan yang mengalahkan, menaklukkan, mengusir kuasa jahat, mengusir setan, dan menaklukkan kuasa-kuasa iblis itu semua. Saudara-saudara, tetapi di dalam dialognya kita bisa melihat bahwa ada pengajaran yang ingin disampaikan oleh Tuhan, yaitu para murid itu harus memiliki iman. Karena orang yang membawa anaknya kepada murid ini komplain, "Tuhan, aku loh sudah membawa anakku ini kepada murid-muridmu, tapi murid-muridmu itu tidak bisa ngobati. Murid-muridmu ini tidak berdaya. Murid-muridmu ini tidak melakukan apa-apa. Katakanlah mantra-mantranya itu kurang bagus atau tidak sespleng dan tidak mempan." Gampangannya mungkin sekarang begitu. Nah, kita bisa melihat di sini para murid tidak mampu mengatasi penyakit ayan ini yang adalah berasal dari kuasa si jahat ini. Lalu Tuhan mengatakan, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Jelas saudara-saudara, Tuhan menghardik bahwa mereka tidak punya iman. Saudara, kita harus memiliki iman. Ya, iman itu tidak bicara tentang atau berbeda dengan keyakinan. Keyakinan yang tinggi, bukan. Iman juga bukan sekedar optimisme berdasarkan kemampuan perhitungan matematis memprediksi masa depan, bukan. Iman juga bukan bicara tentang keberuntungan. Kalau berdoa, melakukan sesuatu kemudian terjadi mukjizat atau hal-hal di luar nalar, itu orang itu beruntung aja, bukan. Tetapi iman itu bicara tentang relasi yang dekat dengan Tuhan yang menghasilkan dinamika iman itu semakin berkuasa, semakin bertumbuh dan mempunyai dampak yang besar bagi orang yang beriman itu sendiri maupun orang yang ada di sekitarnya. Dan iman yang besar itu bisa dikecap, bisa dirasakan oleh orang yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus di sini melihat problem mereka kurang percaya. Atau di sini lebih tepatnya dikatakan angkatan yang tidak percaya. Jadi kalau orang tidak percaya itu ya tidak berdaya dengan kuasa jahat. Orang yang kurang percaya tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang tidak punya relasi kepada Tuhan Yesus, dia tidak mempan, tidak mampu, tidak berdaya di hadapan kuasa si jahat. Tapi masalahnya ini murid. Tetapi Tuhan Yesus melihat ada problem iman di situ. Yesus sedang melakukan pelayanan. Dan di situ Tuhan Yesus mengusir kuasa gelap. Hanya Yesus, bukan dukun.
Apalagi dukun merah. Pesulap merah sekalipun juga nggak bisa, saudara-saudara. Tetapi pada waktu itu kita bisa melihat bahwa pada waktu itu ada juga dukun-dukun yang mereka juga dipercaya bisa mengusir kuasa gelap, bisa mengalahkan setan. Tetapi di sini tidak seperti itu. Hanya Yesus yang bisa mengalahkan setan itu. Yang penting di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak bisa mengusir itu karena kamu kurang percaya. Ayat 20. Kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini adalah kata kunci atau kalimat kunci yang ada di dalam perikop ini. Dan inilah yang menjadi pusat perenungan kita hari ini. Dan inilah seharusnya yang menjiwai kehidupan kita di dalam tumbuh kembangnya iman kita. Kita meminta Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman kepada kami. Apakah kita itu sudah punya iman? Oke, kalau kita punya iman. Kita mungkin percaya kepada Tuhan Yesus, ya dan amin. Apakah kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan? Kita harus usahakan. Kemudian pertanyaannya, apakah kita punya iman sebesar biji sesawi? Nah, bagaimana Pak cara ngukurnya? Ribet juga. Tetapi ini ada sebuah perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini sangat pintar, sangat cerdas, berhikmat di dalam mengolah perumpamaan yang ada. Dia menggunakan alat-alat atau dunia pertanian untuk dijadikan ilustrasi atau perumpamaan. Maksud biji sesawi itu adalah entitas, ada sesuatu yang sangat kecil. Memang biji sesawi itu bukan biji yang paling kecil di dunia ya. Ada biji yang paling kecil di dunia itu ada selain biji sesawi. Tetapi di masyarakat Israel pada waktu itu, biji yang paling kecil itu adalah biji sawi. Bukan ini ya, sawi ya. Sawi hijau bukan sayur sawi ya. Biji sesawi berbeda dengan sawi hijau. Jangan salah paham. Biji sesawi memang khas tumbuhan di Israel dan itu bijinya sangat kecil ya. Kalau kita tidak hati-hati di dalam menggenggam itu, kena angin saja sudah hilang. Di sini Tuhan ingin memakai sesuatu yang sangat kecil sekalipun, yang dipandang remeh, sepele, dan bentuknya itu sangat sederhana. Apabila itu diletakkan di dalam kuasa Tuhan, diletakkan di dalam bingkai kuasa kasih Kristus, akan membawa dampak yang sangat dahsyat. Jadi tidak ada iman yang tidak berdampak. Iman itu selalu membawa dampak. Dan dampak dari iman itu senantiasa dahsyat. Salah satunya itu adalah mujizat. Dan di sini Tuhan memberikan mujizatnya yang menginspirasi kepada para murid dan kita sekalian. Bahwa kita ini bisa seperti Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda mujizat. Sejauh kita itu punya iman yang besar kepada Tuhan. Iman biji sesawi itu kecil, tetapi punya potensi yang luar biasa. Biji sesawi itu memang kecil, tetapi di dalamnya dia mempunyai potensi atau jaringan-jaringan atau isi kontennya itu bisa meledak menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya memang benar sih ya. Saya pernah disuruh menanam biji sesawi ketika di seminari dan saya memang melihat apakah memang bisa tumbuh besar. Lalu dikatakan menjadi sebuah pohon yang bisa dihinggapi oleh burung-burung dan burung-burung itu bisa bersarang. Saudara-saudara, memang butuh waktu yang lama, tetapi memang saya melihat benih yang sangat kecil itu tumbuh kecil lama-lama bisa menjulang tinggi dan kayunya lama-lama menjadi keras dan betul. Burung-burung, khusus burung gereja ya, burung pipit itu bisa mereka membuat sarang di situ. Disinilah ada sebuah kuasa. Yang kecil itu kalau diserahkan di dalam Tuhan akan berdampak besar.
Sesuatu yang remeh, sesuatu yang sepele itu, dia mempunyai daya yang luar biasa apabila berada di dalam tangan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat perjalanan Musa, apa sih hebatnya tongkat? Tongkat kayu, nggak ada yang hebat. Sesuatu yang sepele, simpel, orang gampang membuat tongkat kayu itu. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk meyakinkan iman Musa akan penyertaan Tuhan, maka Tuhan itu sampai menunjuk tongkat itu. Dah ambil tongkat itu. Lalu tongkat itu diambil. Lalu jadi ular. Ya, ketika dilempar gitu jadi ular. Ya, ketika diambil Musa jadi tongkat. Sesuatu yang sepele. Tetapi karena Tuhan ada di situ, Tuhan yang ada dan mengupayakan memberikan dinamika kepada tongkat itu menjadi sebuah pertanda yang bisa menumbuhkan iman di dalam diri Musa. Sepele memang, tetapi Tuhan menjadikan yang sepele itu diperhitungkan dan berdaya luar biasa. Sesuatu yang sederhana, tetapi di tangan Tuhan menjadi mahakarya yang luar biasa. Itu seperti para murid ingin dikatakan melalui Tuhan Yesus di sini. Murid itu adalah orang-orang yang sederhana. Pendidikannya yang ordinary, orang-orang Yahudi. Yang mengikuti kehidupan yang seperti tata krama adat istiadat orang Yahudi. Tidak ada sesuatu yang menonjol, tidak ada yang bisa dilebihkan. Ada hal-hal yang dibanggakan dari para murid. Tetapi dalam kesederhanaan itu sekalipun, Tuhan ingin mengatakan bahwa mereka itu berharga dan bisa melakukan sesuatu yang mustahil di dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, melalui mimbar ini saya mau katakan kepada saudara, siapa saja saudara yang menyaksikan, saya mau mengatakan walau saudara itu orang yang sederhana, mungkin saudara merasa dirinya itu minder, merasa dirinya itu hancur, tidak berharga, merasa dirinya itu hampa, taruhlah hidup saudara di dalam bingkai kasih Kristus. Maka Tuhan akan mengubahkan itu menjadi sesuatu yang berdampak luar biasa. Tetapi mendahului semuanya itu, milikilah iman sebesar sesapi di dalam Kristus itu. Kalau kita masih belum, mintalah kepada Tuhan dengan berseru, Tuhan tambahkanlah iman kami. Tuhan tambahkanlah kekuatan iman kami. Tuhan tambahkanlah ketangguhan iman kami. Tuhan, biarlah iman kami itu semakin mengakar di dalam Tuhan. Relasi dengan Tuhan menjadi penentu betapa besar iman kita di hadapan Tuhan. Usaha besar tanpa iman yang besar akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia. Relasi yang besar kepada Tuhan akan membawa dampak yang besar dan iman yang biji sesawi itu bisa berdampak yang luar biasa. Saudara-saudara, gunung apa yang sekarang menimpa saudara? Masalah apa yang saat ini melilit saudara sehingga saudara itu seperti tenggelam, tidak bisa bernapas? Saudara merasa dirinya itu sesek, dadanya sesek, asam lambung naik, vertigo kumat. Masalah apa saudara-saudara yang saat ini membelenggu hidup kita? Membuat kita itu seperti tidak bisa bergerak, tidak bisa berdaya. Begitu berat himpitan hidup ada di dalam pundak kita sehingga kita itu tidak bisa apa-apa. Hari ini saya mau katakan, berkatalah kepada Tuhan. Berkatalah, berserulah kepada Tuhan Yesus. Tuhan tambahkanlah iman kepada kami. Kita tidak perlu komplain, tidak perlu membandingkan, tidak perlu kita itu nyinyir. Tidak perlu kita itu mengutuki keadaan, tidak perlulah kita itu menyalah-nyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain atau iri terhadap orang lain. Tetapi yang besar bagi kita itu adalah, baiklah kita mempunyai iman yang sebesar biji sesawi. Berseru kepada Tuhan. Dan sebagaimana janjinya, apabila kita berseru kepada Dia, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Segala masalah sebesar, segunung apapun, mungkin masalah kita itu menggunung, saudara, gunung apapun yang membebani hidup kita, di dalam nama Kristus melalui iman yang sebesar biji sesawi itu,
kita bisa mengatasinya. Dan kita menjadi pemenang atas gunung-gunung masalah kita hari ini dan seterusnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan hadir di dalam setiap problematika kehidupan kita yang menggunung. Amin.